Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Kalian buka semuanya LKS bab 7 tentang bab budaya politik di Indonesia. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat belajar ya. Kita tebus hutang kita di semester kemarin bab 7 budaya politik di Indonesia. Sebelum kita bahas budaya politik di Indonesia, kita harus paham dulu apa itu pengertian tentang budaya politik. Sebelum kalian memahami budaya politik itu seperti apa, kalian harus tahu bahwasanya budaya itu adalah kebiasaan, perilaku, kemudian tingkah laku manusia yang dilakukan secara turun-temurun padahal tidak tertulis peraturannya itu secara di buku atau di apapun. Tapi budaya itu orang dulu melakukan ini, maka harus dilestarikan sampai saat ini, misalkan seperti itu adalah budaya. Kemudian kalau politik, kalian sudah paham ya, politik itu adalah pengambilan keputusan, kemudian pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa saja? Ya, lembaga-lembaga negara yang dulu kita bahas di bab 6. Nah, kemudian pengertian budaya politik itu adalah di mana masyarakat itu timbul kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat keseluruhan. Jadi budaya politik itu apa sih? Budaya politik itu di mana masyarakat tuh mau gitu ikut serta dalam pengambilan keputusan, bahwasanya masyarakat itu punya kesadaran dia itu ikut punya andil terhadap pemerintah, bukan yang kita ini biarlah urusan pemerintah, bukan urusan kita. Nah, itu budaya politik nanti ada tipenya sendiri-sendiri. Nah, itu pengertian budaya politik. Kemudian ciri-ciri budaya politik itu ada legitimasi. Legitimasi itu adalah pengaturan bagaimana masyarakat tuh menerima kebijakan, menerima keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa gitu. Kemudian pengertian pengaturan kekuasaan itu di mana pemerintah tuh kalau berkuasa tuh seperti apa gitu. Nah, pengaturan kekuasaan itu biasanya akan mempengaruhi budaya politik yang ada di Indonesia. Contohnya kalau pemerintahnya itu baik, maka masyarakat tuh menilai, oh pemerintahku itu baik, jadi dia itu mau ikut serta dalam pengambilan keputusan atau ikut berdemokrasi seperti itu. Kalau pemerintahnya tidak baik, pemerintah itu seperti itu, jadi males ngurusi politik, males ikut berpartisipasi atau ikut berdemokrasi itu jadi males karena pemerintahnya atau yang berkuasa itu bertindak semena-mena. Kemudian pembuatan kebijakan pemerintah. Nah, ini juga mempengaruhi budaya politik yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena bagaimanapun kebijakan pemerintah itu yang melakukan adalah masyarakat. Nah, masyarakat yang merasakan sebab dan akibat dari kebijakan pemerintah itu. Kalau kebijakan pemerintahnya itu membuat masyarakat sejahtera, ya, maka budaya politik atau kesadaran untuk ikut berpartisipasi itu akan tinggi. Ya, kalau kebijakan pemerintah itu sekiranya merugikan rakyat bahkan tidak mensejahterakan, nah maka budaya politik masyarakat itu partisipasinya juga kurang baik gitu. Kemudian selanjutnya budaya politik ciri-cirinya itu ada partai-partai politik. Nah, partai-partai politik itu walaupun dia bukan pemerintah ya, kemarin kita sudah bahas bahwasanya dia itu bukan suprastruktur politik melainkan dia itu infrastruktur politik, tetapi partai-partai politik itu memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi kehidupan atau jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian perilaku aparat negara. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya politik yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena aparat negara ini jika dia itu menegakkan keamanan dengan sangat baik, maka kepatuhan masyarakat itu juga akan meningkat. Nah, tapi kalau perilaku aparat negara ini sangat misalkan tidak mencerminkan sebuah aparat negara, maka ya masyarakat juga akan berbudaya yang acuh gitu kepada pemerintah. Yang terakhir adalah gejolak masyarakat terhadap kekuasaan. Nah, bagaimana kekuasaan di dalam negara ini
ketika gejolak masyarakat ini meningkat atau tinggi, maka budaya politik juga akan sangat tinggi. Ketika dia rendah, maka juga akan rendah. Selain itu, kalian harus paham faktor-faktor yang ada di LKS kalian. Coba diperhatikan ya. Faktor budaya politik itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, ketika orang berbudaya politik yang baik atau di tingkat yang tinggi, itu biasanya dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat. Itu sebagai kunci utama perkembangan budaya politik yang ada di masyarakat. Kenapa tingkat pendidikan itu mempengaruhi? Karena ketika masyarakat itu berpendidikan yang tinggi, maka dia juga berpengetahuan yang tinggi. Bagaimana dia itu mengetahui demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Maka ketika dia mengetahui pendidikan semacam itu, maka dia akan sadar, kita itu masyarakat, kita itu demokrasi, sehingga kita juga punya andil yang besar terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, ketika pendidikan masyarakat itu rendah, maka dia akan memikirkan bahwasanya dia nggak tahu sebagai perannya masyarakat Indonesia itu seperti apa, hak dan kewajibannya itu seperti apa, maka dia juga tidak akan peduli dengan budaya atau tidak peduli dengan politik yang ada di Indonesia. Jadi tingkat pendidikan yang tinggi akan menentukan budaya politik yang tinggi. Ya, keikutsertaan atau kesadaran masyarakat terhadap budaya itu juga akan tinggi. Kemudian jika pendidikannya itu rendah ya, bahkan tidak berpendidikan atau SD SMP saja lulusannya, itu maka biasanya masyarakatnya itu juga akan berbudaya politik yang acuh atau tidak peduli dengan politik, karena biasanya masyarakat seperti itu tuh tidak paham tentang fungsi dan peranan dia sebagai rakyat Indonesia dan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa. Jadi Budwi harapkan kalian ini sudah berpendidikan yang cukup tinggi SMA, sehingga Budwi harapkan tuh tidak ada generasi yang mau nyoblos kalau ada uang saja. Jadi mau nyoblos siapa? Yang beruang, misalkan seperti itu. Nah, itu budaya politik yang tidak baik, sehingga kalian tuh sudah tahu fungsi dan peranan kalian sebagai warga negara, kalian juga tahu pengertian demokrasi itu seperti apa, kemudian pemilu seperti apa. Maka Budwi harapkan kalian punya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan juga punya pengetahuan tentang budaya politik yang tinggi pula. Gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah tingkat ekonomi masyarakat ya. Tingkat ekonomi masyarakat itu adalah di mana masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, maka dia juga akan punya kesadaran ikut serta dalam berbudaya politik yang tinggi pula. Tapi jika tingkat ekonomi masyarakat itu rendah, dia juga akan pengetahuan tentang politik, kesadaran tentang ikut politik dan demokrasi itu juga akan rendah. Bagaimana tidak? Karena masyarakat yang ekonominya rendah, ngapain kita mikirin negara? Yang penting besok kita bisa makan. Yang penting kita pekerjaannya lancar, seperti itu. Nah, tapi kalau ekonominya itu tinggi Oke, Budwi lanjutkan. Jadi tingkat ekonomi masyarakat itu semakin tinggi, dia juga akan punya perilaku atau kesadaran politik yang tinggi juga. Tetapi sebaliknya, jika dia punya tingkat ekonomi masyarakat itu rendah, dia juga punya kesadaran ikut serta dalam berpolitik itu juga rendah. Tapi ini sebagian besar ya. Ada masyarakat juga yang dia itu walaupun ekonominya rendah, punya kesadaran politik yang tinggi juga tidak kurang ya. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi budaya politik di Indonesia itu yang ketiga adalah reformasi politik atau political will. Semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik. Jadi ketika pemerintah itu punya kebijakan untuk mereformasi politik atau mengganti atau mengubah sistem politik itu lebih baik, maka itu juga mempengaruhi budaya politik yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah supremasi hukum. Nah, di sini hukum itu berperan penting. Ketika hukum itu menunjukkan hasil yang baik ya, kemudian penegak aparat juga baik, maka masyarakat itu juga akan punya kesadaran ikut berpartisipasi dengan politik itu dengan sangat baik ya. Kemudian yang kelima adalah media komunikasi yang independen, berfungsi sebagai kontrol sosial bebas dan mandiri. Nah, di mana masyarakat itu bisa
berpendapat atau bisa mengapresiasikan apa yang dia rasakan terhadap negara ini. Nah, media komunikasi ini ketika dibuka oleh semakin luas, ya masyarakat bisa berpendapat, beropini, dan berkomentar tentang negara, maka keikutsertaan masyarakat itu juga semakin tinggi. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita belajar tentang tipe-tipe budaya politik. Nah, budaya politik itu ada apa saja sih? Tipe-tipe budaya politik itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan sikapnya, kemudian berdasarkan tradisinya, kemudian dan berdasarkan orientasi politik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Itu adalah yang pertama budaya politik militan. Budaya politik militan ini adalah budaya yang memandang perbedaan itu sebagai usaha yang jahat dan menentang. Jadi budaya politik militan itu dia tidak tidak bertoleransi tentang perbedaan, ya. Nah, kita tidak ada seperti ini, ya. Jadi kita itu harus sama semuanya gitu, nggak ada perbedaan, karena perbedaan itu adalah usaha jahat yang menentang dan bisa memacu perpecahan. Nah, jadi nggak bisa perbedaan itu ada di sini. Jadi ketika ada perbedaan, maka dianggap hal yang jahat. Itu adalah budaya politik militan. Yang kedua adalah budaya politik toleransi. Nah, ini kebalikannya. Kalau militan itu dia itu menganggap perbedaan itu sebagai pemisah, usaha yang jahat. Nah, kalau budaya politik toleransi itu adalah budaya politik yang dia menganggap perbedaan itu harus bertoleransi atau kita harus menerima, karena perbedaan itu bukan usaha yang jahat, tapi perbedaan itu bisa menyatukan kita, yang kurang mana dilengkapi, yang lengkap mana dikurangi untuk agar semakin bisa merangkul sesama. Nah, itu adalah tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Nah, di sini ada budaya politik absolut. Nah, budaya politik absolut itu di mana dia itu memandang perubahan itu bukan hal yang baik, ya. Jadi absolut, dia itu terhadap nilai-nilai, budaya, kepercayaan itu tidak bisa dianggap tidak bisa diganggu-gugat, ya, dan tidak bisa diubah lagi. Jadi absolut itu menganggap perubahan itu bukan hal yang baik dan tidak boleh dilakukan. Itu adalah tipe budaya politik absolut. Yang kedua adalah budaya politik akomodatif, kebalikannya, ya. Kalau budaya politik tadi absolut itu tidak bisa menerima perubahan, nah akomodatif itu malah dia membuka, menerima dengan lapang dada dengan perubahan yang dianggap itu bisa membangun atau memperbaiki kehidupan yang kemarin-kemarin. Itu adalah budaya politik akomodatif. Selanjutnya, tipe budaya politik yang ini harus kalian pahami berdasarkan orientasi politiknya. Yang pertama adalah budaya politik parokial. Budaya politik parokial ini adalah budaya politik yang paling rendah terhadap kesadaran ikut serta berpolitik. Yang pertama adalah dia itu biasanya tingkat pendidikannya rendah, tingkat ekonominya rendah, ya biasanya. Kemudian dia tidak punya kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan terhadap pemerintah itu. Dia tuh nganggapnya masyarakat tuh ya seperti ini, bisa makan, kemudian hidup seperti apa adanya. Nah, masalah kebijakan pemerintahan dia enggak mau urus, ya, enggak acuh gitu, enggak mau peduli urusan pemerintahan tentang negara, yaitu urusan yang di atas-atas sana. Maksudnya ya urusannya lembaga-lembaga negara, kita enggak pedulin, kita enggak acuh, atau dia itu enggak mau tahu tentang politik yang ada di Indonesia. Itu contohnya adalah budaya politik parokial. Nah, ini apakah ada di masyarakat? Banyak, ya. Nah, ini adalah budaya politik parokial. Yang kedua adalah budaya politik kaula. Kaula ini dianggap dari kata pengikut. Jadi dia itu ngikut aja. Yang penting dilakukan sama pemerintah. Jadi kita itu kaula atau rakyat itu ya udah ngikut aja sama pemerintah. Nah, itu adalah tipe budaya politik kaula. Apakah ada di masyarakat? Ya ada, ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya politik partisipan. Nah, ini adalah budaya politik yang paling tinggi, yang paling baik, karena apa? Dia itu berpartisipasi dalam
ikut serta pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Budaya politik ini biasanya dia itu berpendidikan tinggi, kemudian ekonominya menengah ke atas ya, kemudian masyarakat itu mampu memberikan opini atau memberikan memberikan pendapat, kemudian masukan, saran dan komentar kepada pemerintah terhadap kegiatan politik yang ada di Indonesia. Nah, dia itu ikut serta dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ini adalah tipe-tipe budaya politik yang kita pelajari hari ini. Kemudian selain itu, yang terakhir adalah kita harus tahu itu budaya-budaya politik yang ada di Indonesia. Sekarang ciri-ciri budaya politik yang ada di Indonesia. Tipe budaya politik yang ada di Indonesia itu campuran ya dari tadi semuanya, budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan, semuanya itu ada di Indonesia. Kemudian budaya politik absolut juga ada di sebagian besar masyarakat yang masih tradisional ya. Kemudian budaya politik akomodatif juga banyak, budaya politik militan juga banyak. Apakah ada satu negara yang hanya punya satu budaya politik? Tidak, jawabannya. Semua masyarakat atau semua rakyat yang ada di semua negara itu memiliki budaya politik yang berbeda-beda. Cuman yang membedakan adalah tingkat kuantitasnya atau jumlahnya, lebih banyak yang mana, mayoritas yang mana. Itu adalah kita belajar tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan ke Bu Dwi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.